Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasti Ezri Irman dengan NIM 2400041003. Saya Nafia Safitri dengan NIM 2400034089. Saya Widya Aulia dengan NIM 2400034097. Saya Sabzia Diana Belasyaya Utami dengan NIM 2400034074. Saya Muri Ramadhani dengan NIM 2400034006. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI telah menjadi salah satu inovasi yang penting di bidang kesehatan karena mampu mendiagnosis pasien secara cepat. Namun, di balik kecepatan dan kecanggihan AI tersebut, terdapat berbagai persoalan etik seperti risiko kesalahan diagnosis, kemudian tanggung jawab tenaga kesehatan, dan perlindungan hak pasien. Oleh karena itu, pada roleplay kali ini kita akan menunjukkan sebuah konflik yang dapat terjadi dalam penggunaan AI. Seorang mahasiswa berusia 21 tahun datang ke klinik dengan keluhan batuk, pilek, bersin, sakit tenggorokan ringan, dan demam sejak 2 hari. Selamat pagi, mari silakan duduk, Mbak. Ya, Mbak, perkenalkan saya Dr. Murni yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Jadi dengan keluhan apa datang ke sini, Mbak? Jadi gini dok, saya tuh batuk, pilek, terus kayak rasanya badan tuh meriang dari 2 hari yang lalu. Baik, kalau ada tambahan sesak napas atau nyeri dada nggak, Mbak? Sejauh ini nggak ada sih dok. Gitu. Kalau gitu kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya, Mbak ya. Bisa langsung ke bed, bersiap ke bed. Baik Mbak, hasil dari AI itu nunjukin kalau kemungkinan besar itu Mbaknya mengalami common cold atau flu biasa ya. Nanti untuk terapinya saya akan memberi obat untuk meredakan nyerinya, tapi untuk pemberian antibiotik di sini nggak perlu ya, karena umumnya penyakit ini disebabkan karena virus bukan karena bakteri. Tapi dok, kemarin kata tetangga saya ini misalnya pakai antibiotik aja. Jadi gini Mbak, nggak semua infeksi itu memerlukan antibiotik. Justru kalau digunakan tanpa indikasi bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Oh iya. Dok, kenapa dokter lebih percaya AI daripada pengalaman dokter sendiri? Oh, saya tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada AI, Mbak. AI itu hanya membantu dalam menganalisis gejala. Saya tetap melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, lalu mencocokkan hasilnya sebelum menentukan diagnosis, seperti itu. Jadi gini mbak, jadi teknologi AI itu memang mempercepat pelayanan, tapi dokter itu juga bertanggung jawab atas keputusan-keputusan medisnya. Tidak sepenuhnya dokter itu mempercayakan pada AI. Jadi AI itu tidak boleh menggantikan peran dokter sebagai tenaga medis. Gitu, Mbak. Kasus ini menunjukkan bahwa AI dapat membantu diagnosis common cold, tetapi keputusan akhir tetap harus dibuat oleh dokter dengan mempertimbangkan kondisi pasien secara menyeluruh. Perkembangan ilmu yang dibahas adalah Artificial Intelligence atau AI dalam bidang kesehatan, khususnya dalam membantu proses diagnosis pasien. AI merupakan teknologi yang memungkinkan komputer untuk mempelajari pola dari berbagai data dan kemudian menghasilkan informasi yang bisa membantu manusia dalam mengambil keputusan. Dalam bidang kesehatan, perkembangan AI semakin banyak digunakan untuk membantu tenaga medis mengolah dan menganalisis data pasien. AI memanfaatkan teknologi seperti machine learning dan deep learning. Machine learning itu memungkinkan sistem untuk mempelajari pola berdasarkan data yang tersedia, sedangkan deep learning itu menggunakan jaringan saraf buatan yang lebih kompleks untuk mengenali pola dalam data. Dengan perkembangan teknologi tersebut, AI bisa digunakan untuk menganalisis berbagai jenis data medis. Contohnya adalah hasil EKG, CT scan, MRI, pemeriksaan laboratorium, serta rekam medis elektronik. Dari data tersebut, AI dapat membantu menemukan pola tertentu yang mungkin sulit atau membutuhkan waktu lebih lama jika dianalisis secara manual. Dalam pemeriksaan gambar medis misalnya, AI dapat membantu mengenali adanya pola atau kelainan tertentu yang kemudian dapat diperiksa kembali oleh dokter. Perkembangan AI juga membuat proses pengolahan data kesehatan menjadi lebih cepat. Ketika jumlah data pasien semakin banyak, dokter bisa memanfaatkan AI untuk membantu menyaring dan mengolah informasi tersebut.
Dengan begitu, dokter bisa memperoleh informasi pendukung dengan lebih cepat dan dapat lebih fokus pada proses pemeriksaan serta pelayanan kepada pasien. Selain untuk diagnosis, perkembangan AI dalam kesehatan juga semakin luas. AI bisa dimanfaatkan untuk membantu memprediksi risiko penyakit, menganalisis hasil pemeriksaan, mendukung penelitian medis, serta membantu pengelolaan rekam medis. Artinya, perkembangan AI tidak hanya berkaitan dengan robot atau mesin yang menggantikan manusia, tetapi lebih kepada penggunaan sistem komputer untuk membantu manusia mengolah informasi kesehatan. Meskipun kemampuannya semakin berkembang, AI tetap memiliki batasan. AI bekerja berdasarkan data dan pola yang dipelajari sehingga hasil yang diberikan merupakan informasi atau prediksi, bukan kepastian mutlak mengenai kondisi seseorang. Karena itu, hasil dari AI tetap perlu dipahami dalam konteks kondisi pasien dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam proses medis. Jadi, perkembangan AI dalam bidang kesehatan menunjukkan bahwa teknologi semakin mampu membantu manusia dalam mengolah data medis secara cepat dan mengenali pola yang kompleks. AI bisa menjadi alat yang membantu dokter dalam proses diagnosis dan pelayanan kesehatan. Perkembangan ini menunjukkan adanya hubungan yang semakin erat antara ilmu kedokteran dan teknologi informasi. Konflik etik dalam kasus ini adalah dokter terlalu bergantung pada hasil AI sehingga mengabaikan gejala klinis pasien. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika AI memberikan hasil yang keliru. Konflik lainnya adalah resiko keselamatan pasien akibat keterlambatan diagnosis, serta perlunya menjaga akuntabilitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi. Pancasila dapat menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena ilmu tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan teknologi yang semakin canggih, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, kemajuan ilmu pengetahuan harus diarahkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan kepentingan bersama. Dalam perkembangan artificial intelligence atau AI misalnya, teknologi dapat memberikan banyak manfaat terutama di bidang kesehatan. AI dapat membantu dokter dalam menganalisis hasil pemeriksaan, mendeteksi penyakit lebih cepat, serta mendukung pengambilan keputusan klinis. Namun, penggunaan AI juga memiliki risiko seperti kesalahan diagnosis, kebocoran data pasien, bias dalam sistem, dan berkurangnya peran manusia dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan AI harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan bahwa perkembangan ilmu harus disertai tanggung jawab moral dan tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan manusia. Lalu selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan bahwa teknologi harus menghormati martabat, hak privasi, serta keselamatan setiap individu. Dalam bidang kesehatan, keputusan mengenai pasien tidak boleh semata-mata diarahkan kepada sistem AI tanpa mempertimbangkan kondisi dan nilai kemanusiaan pasien. Lalu ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dapat diwujudkan melalui pengembangan teknologi yang dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Lalu selanjutnya ada sila keempat, menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Artinya, penggunaan AI perlu melibatkan manusia sebagai pihak yang tetap memiliki kendali dan tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Selanjutnya yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial, menegaskan bahwa manfaat perkembangan AI harus dapat dirasakan secara adil dan tidak menimbulkan kesenjangan. Misalnya, hanya dapat diakses oleh rumah sakit atau masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu. Jadi, Pancasila berperan sebagai pedoman etis dan moral dalam menentukan arah perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi boleh berkembang semakin maju, tetapi kemajuan tersebut harus tetap menempatkan manusia sebagai tujuan utama. Dengan demikian, AI bukan hanya menggantikan manusia sepenuhnya, melainkan menjadi alat yang membantu manusia merasa lebih efektif, aman, dan bertanggung jawab. Intinya, ilmu pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan Pancasila bukan hanya seberapa canggih teknologi, tetapi juga apakah teknologi ini bermanfaat, aman, adil, dan tetap menghargai manusia. Keterkaitan video tersebut dengan kelima sila Pancasila seperti sila pertama,
Penggunaan AI harus dilandasi dengan tanggung jawab moral dan juga etika profesi. Yang kedua, keselamatan pasien serta penghormatan terhadap martabat pasien harus menjadi prioritas utama. Sila yang ketiga, teknologi kesehatan harus dapat dimanfaatkan secara merata pada seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, keputusan medis harus diambil secara bijaksana oleh dokter setelah mempertimbangkan kondisi pasien, bukan hanya mengedepankan hasil dari AI. Sila yang kelima, seluruh masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sehingga AI harus bebas dari bias dan dapat digunakan secara merata. Artificial Intelligence merupakan inovasi yang sangat bermanfaat dalam dunia kedokteran. AI mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis, tetapi masih memiliki keterbatasan sehingga tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan medis. Pengembangan AI harus selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu mengutamakan kemanusiaan, tanggung jawab, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Kami merekomendasikan agar AI digunakan sebagai alat bantu. Dokter tetap menjadi pengambil keputusan akhir. Rumah sakit melakukan evaluasi berkala terhadap sistem AI. Pemerintah memperkuat regulasi penggunaan AI, serta keamanan data pasien selalu dijaga. Demikian pemaparan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.